Selamat sore anak-anak, kita bertemu lagi untuk mengikuti sekolah minggu. Anak-anak sudah siap semua? Sudah mandi? Ayo kita mau mulai ibadah kita. Anak-anak bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Satu kali lagi kita nyanyi. Anak-anak semua tundukkan kepala, mata ditutup dan lipat tangan. Ikuti tante berdoa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami anak-anak-Mu, dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan jamah kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami semua boleh memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan dengan kesukaan yang dari surga. Tuhan, pimpin kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan, kami mau bersatu hati untuk mengusir kuasa-kuasa, roh jahat, roh nakal, roh main-main di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, kau pergi keluar dari hati kami, dari ruangan ini. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak tetap berdiri ya. Kita nyanyikan apa yang dicari orang, uang ya. Kita sambil tepuk tangan. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, siang malam pagi petang, uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan saya, yang dicari Tuhan saya. Siapa yang dicari Tuhan
anak-anak ya. Kalau kita apa yang dicari orang tuh setiap hari kerja dari pagi sampai malam, yang dicari adalah uang. Tapi kalau Tuhan, yang dicari adalah kita semua orang yang berdosa ya. Kita nyanyikan sekali lagi, siapa yang dicari Tuhan ya. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan siang, malam, pagi, petang? Saya orang yang berdosa. Nah, kita harus bergembira ya, karena Tuhan setiap hari dari siang, malam, pagi, petang yang dicari adalah kita semua orang yang berdosa ya. Nah, kita mau nyanyikan Happy Ya 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 ya. Kita dicari Tuhan, kita happy ya anak-anak ya. Yuk, tepuk tangan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, anak-anak, ada pengumuman ya. Nah, setiap minggu jam 4 sore, anak-anak jangan lupa untuk beribadah. Siap-siap ya anak-anak ya. Mandi dulu, nanti jam 4 sore kita ibadah lewat online seperti sekarang. Kemudian yang kedua, untuk ringkasan firman Allah, link YouTube kegiatan sekolah minggu atau tugas-tugas dapat dilihat di Google Classroom sekolah minggu ya. GPTKK dengan kode kelas KI-SET-Y IYNP ya. Sekali lagi, untuk ringkasan firman Allah, link YouTube kegiatan sekolah minggu atau tugas-tugas dapat dilihat di Google Classroom sekolah minggu GPTKK dengan kode kelas KI-SET-Y IYNP ya. Anak-anak bisa lihat itu ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita nyanyikan Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu ya. Dengan sikap doa yang baik, nanti anak-anak ikuti tante berdoa juga ya. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Tiba saatnya untuk kami semua mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, baik yang menyampaikan, baik anak-anak yang mendengarkan. Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan jamah hati kami semua, supaya kami boleh mendengar firman, boleh mendengar dan mengerti akan firman yang disampaikan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi iman dalam hati kami. Tuhan, tolong kami semua. Ampuni segala kekurangan kami. Juga Tuhan, ampuni segala kekurangan kami. Tuhan, kami mau duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu. Dan sekali lagi kami akan mengusir kuasa-kuasa roh jahat, roh main-main, roh tidak taat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami usir pergi keluar dari hati kami, dari ruangan ini. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan berkata-kata lebih lanjut. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, sore hari ini Tante akan membawakan firman dengan judul Jangan Mengandalkan Sesuatu di Dunia, ya. Kita baca dulu Yohanes 3 ayat 5 sampai 7. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Nah, ya anak-anak, ini kalau kita mau menjadi kehidupan yang menjadi milik Tuhan sepenuhnya, kita harus mengalami kelahiran kembali dari air dan roh, ya. Bila kehidupan kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah ditebus, sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka kita harus memperjuangkan kehidupan kita, ya. Di dalam apa? Di dalam ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, ya, supaya kehidupan kita menjadi milik Kristus yang sepenuhnya, ya. Yuk kita baca lagi Roma 8 ayat 9 dan 7, ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, ya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, ya tuh, ya anak-anak, ya. Kalau kita hidup menurut roh, ya, maka di dunia ini hanya ada 2 roh, ya anak-anak, ya. Roh Tuhan dan roh Tuhan dan roh iblis. Nah, kalau kita hidup menurut roh, berarti itu adalah roh Tuhan, ya. Tapi kalau kita tidak hidup menurut roh, pimpinan Roh Kudus, berarti ya hanya ada satu, roh setan yang bertakhta dalam hati manusia, ya. Itu adalah pilihan kita sendiri, siapa yang bertakhta dalam hati kita. Nah, supaya kehidupan kita ini menjadi milik Kristus, maka kita tidak boleh mengandalkan sesuatu yang dari dunia untuk kepentingan daging kita, ya. Itu merupakan perseteruan terhadap Allah, sehingga menjadikan musuh dari Allah. Seperti tadi Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, ya, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah.
Hal ini memang tidak mungkin baginya ya. Nah, sehebat apapun manusia di bumi ya. Nah, manusia tuh ya mempunyai kebisaan, kemampuan mungkin ya, dia pandai. Nah, itu adalah karunia dari Tuhan ya, berkat yang Tuhan kasih. Nah, misalnya sudah dewasa nanti bekerja, bisa berhasil dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya ya, sehingga mempunyai kekuasaan karena dia mempunyai jabatan yang penting, mungkin di kantor ya, mempunyai kekuasaan, ada kekuatan, ada kehormatan, juga diberkati, ada kekayaan dan lain-lain ya anak-anak ya. Itu sehebat manusia bisa hebat di bumi sehingga orang mengacungkan jempol untuk mengakui kehebatannya ya. Itu tapi tidak bisa menyelamatkan seorang manusia dari dosa-dosanya ya. Manusia hebat boleh di bumi, tapi untuk menyelamatkan dosa-dosanya, apa yang dimiliki oleh orang itu tidak bisa menyelamatkan dia ya. Di sini Tante akan memberikan 2 contoh kehidupan anak Tuhan yang mengandalkan sesuatu di dunia ya. Kehidupan yang pertama, cerita tentang kehidupan orang kaya dan Lazarus. Nah, anak-anak mungkin sering ya mendengar ya cerita tentang, sudah tahu Tante, kehidupan orang kaya dan Lazarus. Sudah sering sekali di sekolah minggu, pasti sudah sering sekali ya. Nah, sekarang kita baca Lukas 16 ayat 19 sampai 21 dulu ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Nah, ya di sini ada orang kaya dan pengemis ya. Pengemis itu namanya Lazarus ya. Orang kaya itu berpakaian jubah ungu ya, dan kain halus. Namanya orang kaya pasti pakaiannya bagus, jubah ya. Memakai jubah, kainnya bukan kain sembarangan ya anak-anak ya, kain halus. Nah, setiap hari yang dikerjakan adalah bersukaria dalam kemewahan ya. Sedangkan Lazarus seorang pengemis, badannya penuh borok, terbaring dekat pintu rumah orang kaya itu untuk mendapatkan makanan ya. Karena dia lapar, dia ada di depan pintu rumah orang kaya itu, mungkin dia pikir mungkin orang kaya itu memberikan makanan untuk dia. Bukan makanan yang dia dapatkan, tapi anjingnya yang keluar untuk menjilati borok-boroknya ya. Nah, di sini ada kehidupan yang kaya dan seorang pengemis sangat bertolak belakang ya anak-anak ya. Di sini kemudian ayat 22 dan 23, Lukas 16 ayat 22 dan 23. Ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, di sini kedua-duanya itu adalah anak Tuhan. Ya. Di mana kok bisa tahu, Tante? Lazarus dipangku oleh Bapak Abraham. Kalau Lazarus bukan seorang anak Tuhan, tidak mungkin dia dipangku oleh Bapak Abraham. Ya. Sedangkan orang kaya itu di ayat 25,
di ayat 25 ya, ada Bapak Abraham ada mengatakan anak kepada orang kaya itu ya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Ya, Abraham mengatakan kepada orang kaya itu adalah anak. Nah, berarti kedua-duanya adalah anak Tuhan. Ya, Lazarus kedua-duanya mati. Lazarus dan orang kaya itu sama-sama meninggal. Ya, sedangkan Lazarus dibawa malaikat. Ya, dibawa malaikat untuk duduk di pangkuan Bapak Abraham. Sedangkan orang kaya menderita sengsara di alam maut, ya. Menderita sengsara di alam maut. Kita lanjut baca ya anak-anak ya. Ayat 24 sampai 26. Lukas 16 24 sampai 26. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ayat 25, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Ya. Kemudian ayat 26, "Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Ya. Nah, di sini ada batas ya antara surga dan neraka itu. Yang orang kaya itu berada dalam neraka, sedangkan Lazarus ada dalam pangkuan Bapak Abraham. Di situ ada pembatas ya yang tidak bisa diseberangi oleh apapun ya. Nah, di sini kita bisa melihat karakter dari orang kaya tersebut ya. Di dunia orang kaya itu seperti tadi mempunyai kekuasaan ya. Mungkin namanya orang kaya ya pasti kaya ya, hartanya banyak, mempunyai kekuasaan, ada kekuatan ya, ada kehormatan ya, ada banyak ya, namanya orang kaya mempunyai kekuasaan banyak sekali ya, perkara-perkara jasmani sehingga dia bisa memerintah orang, mempunyai bawahan, mempunyai kedudukan. Karena kedudukannya tinggi ya, orang yang di bawahnya dia itu untuk untuk cari masalah kepada orang kaya itu pasti takut ya, mesti berpikir beberapa kali ya, karena dia mempunyai kekuasaan ya, Tapi waktu sudah ada di neraka, waktu orang kaya ini sudah meninggal, waktu ada di neraka, semua yang dimiliki di dunia itu tidak berguna sama sekali untuk menyelamatkan dia ya, untuk menolong dia ya. Bahkan untuk menyesal pun dia sudah tidak bisa, terlambat ya. Untuk menyesal itu sudah terlambat ya. Tapi orang kaya ini waktu masih ada di dalam neraka, dia masih belum menyadari kekurangannya walaupun sudah berada dalam penghukuman. Apa sih kekurangannya ya? Nah, karena dia mempunyai kekuasaan ya, power istilahnya ya, power, kekuasaan, kekuatan ya. Kemudian dia di bumi sudah terbiasa memerintah bawahan-bawahannya. Nah, dia tidak sadar waktu di neraka dia merasa seperti masih di bumi ya. Dia memerintah Bapak Abraham ya, supaya Lazarus melayani dia. Nah, sebagai orang kaya tentu dia selalu dilayani
ya, dilayani oleh orang lain, ya. Dia lupa bahwa di neraka kekuasaan apapun sudah tidak berguna, ya, tidak bisa. Dia mungkin di bumi mempunyai kekuasaan, tapi di neraka kekuasaan yang dia miliki tidak bisa menolong dia, ya. Yuk baca lagi ayat 27 sampai 28, Lukas 16 ayat 27 sampai 28. Ya. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, ya, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Nah, sudah dia memerintah Bapak Abraham supaya Lazarus melayani dia. Di sini ayat 27-28 dia egois, ya anak-anak, ya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, ya, untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya, ya. Dia masih juga menyuruh Lazarus untuk mengingatkan saudara-saudaranya. Kemudian ayat 29 sampai 31, Lukas 16 ayat 29 sampai 31. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Nah, ayat 31, kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, dia begitu egois, ya, mementingkan dirinya sendiri, hanya memikirkan untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya. Dan selama hidup, dia hidup dengan kebenaran dirinya sendiri, sehingga tidak bisa bertobat walaupun sudah ada kesaksian Musa dan para nabi, ya. Untuk bertobat dia tidak bisa, ya, karena hidup dengan kebenaran diri sendiri. Nah, anak-anak, di sini kita mendapat pelajaran yang berguna, ya, bahwa sehebat apapun manusia di bumi ini tidak bisa menyelamatkan dia dari maut, ya, dan semuanya menjadi sia-sia dan tidak berguna kalau sudah dalam penghukuman. Bertobat pun, menyesal pun, bertobat sudah tidak bisa lagi, ya. Kecuali manusia itu selama hidup mengandalkan satu pribadi, yaitu Yesus, ya, dan menempatkan Yesus sebagai kepala dalam kehidupannya, serta hidup takut akan Tuhan, ya. Hidup takut akan Tuhan itu ada dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Maka kehidupannya akan berguna dan bisa memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Ingat, Tuhan bagi kita, teladan Tuhan bagi kita yaitu, kita baca di dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, ya. Nah, teladan Tuhan apa? Melayani. Bukan minta dilayani terus, ya, tapi melayani. Nah, Tuhan sudah memberikan teladan, memberikan jejak bagi kita. Kita tinggal mengikuti. Kalau kita menempatkan Tuhan sebagai kepala, kita sebagai tubuh, tinggal mengikuti jejak-jejak Tuhan, teladan Tuhan, ya. Nah, itu yang kehidupan yang pertama, kehidupan antara orang kaya dan Lazarus, ya. Kita mendapatkan pelajaran
dari kehidupan orang kaya dan Lazarus itu, bagaimana kalau kita hidup di dunia, walaupun Tuhan sudah memberikan berkat, memberikan kekuasaan, memberikan penghormatan, jangan lupa untuk selalu menempatkan Yesus sebagai kepala. Dan teladan Tuhan yaitu melayani sesama. Ya. Nah, sekarang yang kedua apa? Kita belajar dari kehidupan Ayub dan 10 orang anaknya. Ya. Kita baca dulu ayat Ayub 1 ayat 1 dan 2. Ayub 1 ayat 1 dan 2. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, Ayub ini adalah seorang yang saleh, jujur, hidup takut akan Allah, menjauhi kejahatan, dan mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, kemudian ayat 4 sampai 5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, Ayub sebagai orang tua, ya, yang hidupnya takut kepada Tuhan, yang saleh, ya. Nah, dan menjauhi kejahatan, dia selalu mempersembahkan korban bakaran untuk anak-anaknya. Setiap kali anak-anaknya mengadakan pesta, keesokan harinya Ayub memberikan korban bakaran untuk pengampunan dosa bagi anak-anaknya. Ya, setiap kali anak-anaknya sudah mengadakan pesta, Ayub memohonkan pengampunan dosa. Ya, kemudian ayat 13, 18 sampai 19. Ya, 13, 18 sampai 19. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, ya, keluarga Ayub adalah anak Tuhan. Ya, mengapa malapetaka menimpa anak-anak Ayub sehingga semuanya meninggal? Nah, di sini ya tadi sudah dikatakan setiap kali pesta anak-anak itu makan dan minum anggur. Nah, kalau minum anggur, nah pasti mabuk. Nah, kalau mabuk orang itu pasti bisa lupa. Ya, lupa dia dalam berkata-kata, dalam perkataan, dalam perbuatannya. Dia berbuat dosa, dia tidak sadar karena dia mabuk. Nah, kalau minum anggur pasti ya, tidak sadar ya apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, ya. Seperti Bapak Ayub tadi mengatakan takut pada ayat
5 ya. Pada ayat 5 terakhir itu. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Ya. Nah, Ayub sebagai seorang ayah, dia sadar ya, anak-anaknya kalau mabuk, nah mungkin ya Bapak Ayub sudah mengadakan pengampunan dosa. Tapi anak-anaknya bukan satu kali aja ya anak-anak ya mengadakan pesta. Dia mengadakan pesta, mabuk lagi. Nah, minum anggur lagi, mabuk lagi. Pengampunan dosa yang sudah dilakukan sebelumnya itu menjadi batal ya, menjadi batal ya. Nah, saat anak-anak Ayub ditimpa malapetaka ya, karena pengampunan dosa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ayub sebelumnya itu batal, maka anak-anak Ayub ini ditimpa malapetaka. Kenapa? Ya, kenapa kok bisa ditimpa malapetaka? Ya, di sini ya kita belajar ya, sebagai seorang anak tidak bisa bergantung ya, menggantungkan keselamatannya itu kepada orang tua. Tidak bisa. Walaupun orang tuanya itu saleh, jujur, hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan seperti Ayub, bahkan ini juga Tuhan mengakui kalau Ayub itu adalah seorang yang saleh, jujur, hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan ya. Tuhan juga mengakui, tapi anak-anaknya tidak bisa menggantungkan keselamatannya kepada orang tuanya ya. Kesadaran untuk mohon pengampunan dosa itu harus dari diri kita sendiri ya, bukan dari orang lain, siapapun dia. Kita yang harus sadar ya. Oh, kita sudah berbuat dosa, kita menyesal, kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita bersalah kepada sesama, kita minta ampun kepada sesama, bertobat ya. Dan bila dosa kita sudah diampuni, jangan diulangi lagi. Nah, di sini anak-anak Ayub selalu mengulang-ulang dosa ya, karena pesta, makan dan minum anggur. Nah, seperti tadi dikatakan takut ya, anak-anaknya, Bapak Ayub takut anak-anaknya berbuat dosa. Kalau minum anggur menjadi lupa ya, mabuk menjadi lupa apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Nah, di sini ya, anak-anak Ayub bukan dengan kesadarannya sendiri untuk mohon pengampunan dosa dan selalu mengulang-ulang dosa yang sama ya. Suka minum anggur, menyebabkan mabuk, jatuh dalam dosa-dosa, mungkin sampai puncaknya dosa ya, itu dosa makan minum. Nah, sehingga pengampunan dosa yang Tuhan kasih sudah batal. Kemudian Tuhan ya, Tuhan itu kalau kita sudah mohon ampun, sudah ditebus oleh Tuhan ya, sudah selamat ya, itu akan dipagari. Kehidupan seorang anak Tuhan itu akan dipagari oleh Tuhan ya. Seperti keluarga Ayub ini di ayat 10 ya, percakapan antara Tuhan dan iblis ya. Ayub 1 ayat 10 ya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu ya. Nah, kehidupan yang sudah ditebus oleh Tuhan akan Tuhan pagari ya. Anak-anak Ayub ini tanpa sadar dia sendiri membuka pagar yang Tuhan kasih ya anak-anak ya. Jadi begitu iblis diizinkan oleh Tuhan untuk menjamah apa yang dimiliki oleh Ayub ya, termasuk anak-anak Ayub ini adalah apa yang menjadi milik Ayub ya. Iblis harta bendanya Ayub, binatang-binatangnya semua habis, termasuk anak-anaknya juga ya. Nah, ini
Kenapa anak-anak Ayub bisa ditimpa malapetaka? Karena tanpa disadari anak-anak Ayub ini sudah membuka sendiri pagar yang sudah diberi oleh Tuhan dalam kehidupannya dengan minum anggur, ya, mabuk. Nah, sehingga jatuh dalam dosa. Nah, ini pelajaran yang penting bagi kita, ya, supaya kehidupan kita jangan mengulang-ulang dosa, ya, yang bisa membatalkan pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan, ya. Nah, pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi kita, ya, kalau dulu zamannya Bapak Ayub nih harus mengorbankan binatang, ya, ada korban binatang disembelih untuk korban menghapus dosa. Untuk kehidupan kita sekarang cukup dengan bertobat, menyesali dosa, ya, kita sadar akan dosa-dosa kita minta ampun kepada Tuhan, dan kalau diampuni jangan diulang lagi supaya pengampunan dosa itu tidak batal, ya, terus berlanjut, ya. Ada pagar yang Tuhan kasih, pagar keliling dalam kehidupan kita. Nah, jangan sekali-kali kita tanpa sadar membuka pagar yang sudah Tuhan berikan. Karena kalau tanpa sadar pagar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita buka, iblis, ingat, iblis itu seperti singa, ya, yang mengaum-ngaum mencari, ya, mencari bukan orang yang di luar Tuhan yang dicari oleh setan, oleh iblis, tapi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang pilihan, ya. Anak-anak Tuhan yang pilihan, ya. Itu yang diincar oleh iblis, ya. Supaya ingat, Tuhan mau menjadikan kita anak-anak Tuhan sebagai mempelainya Tuhan, ya, mempelai wanita surga. Tapi kalau kita sendiri selalu mengulang-ulang dosa, nah, kita nggak pernah tahu kapan dan bagaimana, ya, cara kita akhir hidup kita. Kalau seperti anak-anak Ayub, sekejap mata malapetaka menimpa, ya, sedang dia melakukan dosa. Sudah tidak ada pengampunan dosa, dia akan tertimpa malapetaka, masuk dalam penghukuman, ya, karena pengampunan dosanya sudah batal, ya, sudah batal, dia masuk dalam penghukuman. Nah, anak-anak, ingat, ya, pelajaran di sini kita sebagai anak atau siapa saja tidak bisa menggantungkan keselamatan kita kepada orang lain, siapapun dia. Seorang anak menggantungkan keselamatannya kepada orang tua, kepada papa atau mama, karena saleh, tidak bisa, ya, anak-anak, ya. Kita harus menanggung sendiri. Keselamatan kita ini mau dibawa kemana? Tuhan sudah menebus kita jaga benar-benar. Kita cara menjaganya dengan bertekun, ya, di dalam ibadah, pelayanan kepada Tuhan, hidup takut kepada Tuhan, ya, jujur, ya, banyak mengandalkan Tuhan dalam segala hal, belajar mengkaitkan Tuhan, ya, dalam segala aktivitas kehidupan kita. Nah, Tante mau tanya, sekarang anak-anak kalau sekolah kan online, ya. Nah, di sini ada tes kejujuran. Ya, kalau anak-anak di sekolah biasanya kalau ulangan nggak bisa nyuntuh, nggak bisa ngerpek. Tapi kalau di rumah, nah, bagaimana? Mungkin gurunya nggak ngelihat, tapi siapa yang melihat? Tuhan di surga melihat apa yang kita lakukan, ya. Jangan sampai kita membuka pagar, ya, yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya, karena kecerobohan kita sendiri. Nah, anak, ini pelajaran yang penting, ya, dari dua kehidupan anak Tuhan, ya, yang mengandalkan sesuatu. Apa sesuatu itu? Dari dunia, ya. Kita belajar sungguh-sungguh untuk hidup takut kepada Tuhan, ya, karena waktunya sudah dekat. Kita mau sungguh-sungguh, ya, dalam pandemi ini sebagai ujian,
Ya, ujian apa? Kesetiaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita tetap setia atau tidak dalam pengikutan kita kepada Tuhan? Apa sudah mundur? Apa sudah bosan ya mengikuti? Karena kalau kita ke gereja otomatis bisa fokus ya di gereja. Tapi kalau di rumah itu banyak gangguannya. Ya, bisa main-main, ndak bisa fokus kepada Tuhan. Nah, itu kita koreksi ya anak-anak ya. Dari anak yang kecil sampai yang remaja ya, anak-anak yang kelas Gideon sama kelas Yusain terutama, sebentar lagi mungkin ada Tuhan berikan kemurahan, berikan kesempatan untuk baptisan air. Nah, anak-anak lebih memperhatikan ya, lebih sungguh-sungguh dalam beribadah ya. Walaupun di rumah secara online, coba belajar sungguh-sungguh. Sudah ndak usah ke gereja lagi, ndak usah repot-repot lagi ke gereja. Kita cuma di rumah ibadah bersama-sama sekeluarga, itu menyenangkan sekali anak-anak ya. Nah, sekian firman Tuhan sore hari ini. Kita mau tutup firman Tuhan dengan kita nyanyikan Bapa terima kasih. Ayo anak-anak berdiri ya. Anak-anak berdiri, kita nyanyikan Bapa terima kasih dengan sikap doa yang baik. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar semua boleh menjadi berkat untuk kehidupan kami, anak-anak-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu yang bekerja lebih lanjut dalam kehidupan anak-anak-Mu, untuk berkata-kata lebih lanjut dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Tuhan, kami hanya dapat menyerahkan segenap kehidupan kami dengan keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan mau mengampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Banyak sekali kekurangan dan kelemahan kami. Juga Tuhan, dalam sekolah kami biarlah Tuhan memberikan kejujuran dalam hati anak-anak-Mu, supaya dapat memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami bersama Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami untuk menuntun kehidupan kami, supaya kami menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendapat pelajaran yang penting dalam kehidupan ini, supaya Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami terus, Roh Kudus-Mu yang akan mengingatkan kami terus Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak yang taat dengar-dengaran, hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kejujuran dalam hati kami, supaya kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya dapat menyerahkan segenap tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Selamat sore anak-anak. Sampai jumpa minggu depan.